Makanan mana paling cocok bagi diabetisi adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang yang punya problem dengan gula darah. Pada video ini, Anda akan menemukan jawabannya. Karena memang apa yang kita makan sangat berdampak pada gula darah. Sehingga penting banget seorang diabetisi harus pilih dengan arif supaya aman. Dan kabar baiknya ternyata tidak terlalu sulit. Anda bisa pilih makanan yang paling aman dan paling cocok kalau mau kendalikan gula darah. Mungkin ada pemirsa yang pikir Anda akan dapat di sini satu daftar hidangan dan menu yang menamakan semua hidangan yang ramah terhadap gula darah. Maaf sebelumnya, tidak mungkin dibuat satu daftar seperti ini karena terlalu panjang daftarnya. Dan mau sepanjang apapun pasti tidak akan lengkap saking banyak pilihan. Tapi bagi pemirsa yang mau singkat aja, tanpa ribet, saya bisa kasih tahu satu peraturan sederhana. Segala makanan yang berasal dari hewan itu aman. Mau daging ke, mau ikan ke, mau telur, semua aman. Dan memang diet karnivora di mana orang makan daging dan ikan saja sudah terbukti paling ramah terhadap gula darah. Dan banyak orang yang memilih diet ini berhasil kendalikan diabetesnya dalam beberapa bulan saja. Tapi ya saya tahu untuk kebanyakan pemirsa diet yang cuma makan daging sama ikan saja nggak bisa diterima. Entah karena merasa terlalu ekstrim, rasanya terlalu bosan atau kemahalan. Makanya berikut kami akan membahas beberapa peraturan sederhana supaya Anda tetap dapat gizi seimbang. Hal yang paling dasar dulu, Anda harus paham bahwa semua makanan yang kita konsumsi terdiri dari 3 komponen nutrisi, yaitu lemak, karbohidrat, dan protein. Dan Anda harus punya sedikit pemahaman tentang 3 komponen ini. Demi lengkapnya perlu dicatat juga bahwa semua makanan juga mengandung zat-zat yang lain seperti vitamin dan mineral. Tapi untuk memilih makanan yang aman buat gula darah, aspek vitamin dan mineral kurang berarti. Sehingga kita nggak akan membahas di sini. Begini, dari lemak, protein dan karbohidrat yang paling aman dan sama sekali tidak bikin gula darah naik itu lemak. Lemak apapun, mau lemak nabati seperti minyak kelapa atau minyak yang dihasilkan dari tanaman, semua aman. Begitu pula segala jenis lemak yang dari hewan. Pokoknya lemak adalah netral terhadap gula darah Anda. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi kadar atau jumlah lemak di dalam salah satu hidangan Anda, semakin aman bagi gula darah Anda. Cuma tidak mungkin kita makan lemak saja, ya kan? Kabar baiknya adalah bahwa kalau kita cari sumber lemak pada makanan hewani, itu selalu datang barengan sama protein. Nah, sekarang kita membahas makanan yang paling tidak cocok bagi orang dengan diabetes, yaitu gula dan karbohidrat. Karena kan Anda sudah paham bahwa karbohidrat sudah pasti akan bikin gula darah Anda naik. Ya, berarti makanan seperti nasi, mie, roti, kentang, ubi-ubian, buah-buahan, dan banyak yang lain tidak cocok bagi pengidap diabetes. Buat pemirsa yang masih bingung makanan apa aja mengandung karbohidrat, gampang kok. Pada dasarnya semua makanan yang berasal dari tumbuhan sudah pasti ada karbohidrat di dalamnya. Dan seperti kami singgung tadi, kalau satu makanan berasal dari hewan saja, sudah pasti tidak ada karbo atau gula di dalamnya. Namun, kalau satu makanan berasal dari tumbuhan, semuanya jadi ribet. Karena kandungan karbo bisa jauh beda antara masing-masing makanan nabati. Bahkan pada sebagian makanan nabati, kandungan karbohidrat bisa berbentuk serat. Dan kebanyakan serat ini tubuh tidak bisa menjadikan gula darah.
Bahkan serat ini malah bisa memperlambat kenaikan gula darah. Contoh makanan nabati dengan kandungan serat tinggi adalah segala sayuran yang berbentuk daun-daunan. Ya, seperti kailan, pok choy, salad lettuce, bayam, dan lain-lain. Pada dasarnya, jenis sayur seperti ini cukup aman bagi orang yang harus jaga gula darah. Sedangkan makanan nabati yang rata-rata punya banyak karbohidrat dan bahkan gula adalah segala jenis buah. Sehingga rata-rata buah cenderung bikin gula darah Anda naik terlalu tinggi. Dan bahayanya gula darah naik terlalu tinggi menjadi lebih mendesak kalau buahnya dijadikan jus. Karena bagian serat yang bisa sedikit ngerem lonjakan gula darah jadi hilang atau hancur. Satu lagi ya, makanan sayur yang kurang cocok adalah semua sayur yang tumbuh di bawah tanah seperti kentang, ubi-ubian, wortel, dan lain-lain. Karena jenis sayur seperti ini mengandung karbo yang tubuh langsung mengubah jadi gula darah. Nah, lemak dan karbohidrat kita sudah membahas. Tinggal protein. Pada dasarnya protein aman-aman aja. Walaupun protein juga bersifat punya dampak pada gula darah, namun efeknya kecil. Dan penting nih ya, protein biasanya datang barengan sama lemak. Dan lemaknya berfungsi seperti rem terhadap kenaikan gula darah. Sehingga Anda nggak perlu khawatir makan protein. Tapi pastikan proteinnya dari sumber hewani. Karena protein yang ada misalkan dalam makanan yang berasal dari tumbuhan sudah pasti ada karbohidrat di dalamnya juga. Di dunia nabati tidak ada sumber protein yang tidak datang barengan sama karbohidrat. Sebelum saya lanjut, saya mau undang Anda menjadi anggota dari komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia, di mana lebih daripada 50.000 orang secara bersama perjuangkan atasi diabetes dengan diet optimal. Di sana juga ramai dibahas hidangan dan resep yang telah membantu orang-orang dengan problem gula darah tinggi. Menjadi anggota itu gratis. Silahkan tinggalkan komentar kalau Anda mau dapatkan undangan ke dalam komunitas tersebut. Gak ada biaya atau persyaratan apa-apa. Nah, sekarang saya mau membahas satu kesalahpahaman besar yang banyak pengidap diabetes punya tentang diet dan pantangan makanan. Mereka pada pikir bahwa diet harus diikuti untuk selamanya. Itu sama sekali tidak benar. Saya misalkan setelah saya berhasil kendalikan diabetes sudah makan lumayan banyak karbo, termasuk nasi. Dan gula darah saya tetap aman kok. Begitu pula ribuan orang yang telah berhasil lepas dari cengkraman diabetes tanpa obat atau herbal. Hanya dengan diet yang benar, serta puasa kesehatan dan olahraga khusus diabetes. Kalau Anda jadi penasaran tentang ilmu dan metode atasi diabetes tanpa obat, saya sudah sediakan buku elektronik ini secara gratis. Kalau Anda mau peroleh bukunya, silahkan hubungi saya lewat WhatsApp atau lewat email. Nomor WhatsApp dan alamat email Anda bisa menemukan pada bagian deskripsi dari video ini. Sekali lagi, gratis dan tanpa syarat apa-apa. Masih ada salah satu kekeliruan lagi yang banyak orang diabetes punya. Mereka pikir bahwa kalau sudah kena diabetes, sama sekali tidak bisa makan yang manis. Lagi, itu sama sekali tidak benar. Karena walaupun betul gula sebaiknya dihindari untuk selama-lamanya, tapi itu bukan berarti nggak bisa makan atau minum yang manis. Soalnya, rasa manis tidak harus dari gula. Ada banyak pemanis alternatif yang sama sekali tidak berdampak negatif terhadap gula darah. Saya bahkan pada saat sedang perjuangkan atasi diabetes selalu minum kopi yang manis dan juga berbagai hidangan yang juga manis.
Itu bisa kalau misalkan kita pergunakan pemanis seperti sari stevia. Dan puluhan ribu orang Indonesia yang harus jaga gula darah juga sudah pakai salah satu produk stevia. Masih pakai stevia murahan yang dicampur bahan-bahan aneh dan pemanis kimia itu? Sekarang saatnya beralih ke pemanis yang lebih cerdas, lebih alami. Kini hadir sari stevia saset. Stevia Premium untuk hidup modern. Rasa manis yang akhirnya benar-benar enak. Tanpa gula, tanpa kalori, dijamin tidak menaikkan gula darah. Tanpa bahan kimia tambahan seperti eritrol atau sukralosa, diperkaya dengan alulosa. Solusi manis modern yang lebih cerdas. Karena tubuh Anda pantas mendapatkan yang lebih bersih. Praktis dalam bentuk saset. Sempurna untuk kopi, teh, atau minuman dan makanan favorit Anda di mana saja. Untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat tanpa meninggalkan rasa manis. Sari Stevia Saset. Bukan stevia murahan. Pemanis cerdas. Manis tanpa bikin takut. Saking banyak stevia sudah ada di pasaran sehingga juga ada penjual nakal yang tipu orang-orang dengan stevia yang gak murni dan gak asli. Makanya pemirsa hati-hati pilih produk stevia. Kalau saya sendiri pakai sari stevia. Satu inovasi terbaru di antara pemanis alternatif. 100% aman dan tidak dicampur dengan bahan kimia lain yang berpotensial punya dampak negatif pada kesehatan kita. Kalau Anda mau coba sari stevia ini, saya sudah pasang link ke toko online-nya di bagian deskripsi dari video ini. Adanya baik di Shopee maupun di Tokopedia. Tapi yang paling bagus sebagai pengganti gula adalah alulosa. Ini produk bintang terbaru di pasaran. Alulosa ini bukan hanya bisa dipakai buat bikin makanan dan minuman manis, namun penggunaan alulosa malah bisa membantu menurunkan gula darah. Dan bagi pemirsa yang ingin tahu lebih lanjut tentang metode atasi diabetes dengan diet, puasa kesehatan, dan olahraga, pastikan Anda menyimak kesaksian dari orang-orang yang sudah berhasil.